Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian mengecek lingkungan tempat duduk kalian ya, baik kanan kiri, depan atau belakang atau bawah. Jika ada sampah yang masih tertinggal, itu tolong dirapikan dulu ya, agar nantinya pembelajaran kita ini berlangsung dengan baik dan efektif. Ibu kasih waktu beberapa menit ya untuk membersihkan. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas 10 IPS 1 siapa ya? Hafiz. Iya, Hafiz bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai belajar ya. Nah, setelah kita sudah berdoa, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Di kelas ini ada berapa siswa ya yang hadir? Kalau dilihat dari absensinya sih, ini ada 25 anak ya. Apakah semuanya hadir? Hadir ya, alhamdulillah lengkap. Laki-lakinya ini hanya 4 ya, 4 anak. Ya tidak apa-apa ya, semoga laki-lakinya bisa tetap fokus walaupun hanya menjadi minoritas di kelas ini ya. Kemudian Ibu ingin tanya nih kepada kalian, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Hilmi ya? Namamu Hilmi ya? Kemarin Ibu bertemu kamu kayaknya di Hilmi. Iya, Hilmi. Apa materi yang sudah kita bahas di minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang nilai sosial ya. Nah, untuk minggu ini seperti yang sudah kalian lihat di PPT yang sudah Ibu siapkan, ini judulnya adalah norma dan sosialisasi. Nah, nilai sosial itu nantinya akan berkelanjutan dengan norma dan sosialisasi yang nantinya akan kita bahas pada hari ini. Nah, menurut kalian apakah norma ini berhubungan dengan nilai? Biasanya berdekatan ya. Ya biasanya seperti itu. Nah, ini untuk pemanasan saja dulu. Kita belum langsung masuk ke materinya. Ibu akan memperkenalkan dahulu beberapa kompetensi-kompetensi yang harus kalian capai ya untuk pembelajaran pada materi ini, karena setiap materinya kalian harus benar-benar mencapai kompetensinya agar kalian dapat dinyatakan berhasil atau tidak dalam memahami materi yang diberikan. Nah, dalam kompetensi dasar ini ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Dalam materi norma ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus bisa kalian capai, seperti mengidentifikasi macam-macam norma, mengidentifikasi pengertian sosialisasi dan internalisasi, dan lain sebagainya, sampai ke pembahasan terakhir. Nah, saat hari ini kita akan membahas dua materi ya, dua pembahasan, yaitu norma dan sosialisasi. Nanti Ibu akan jelaskan secara singkat dan semoga bisa dipahami ya, walaupun singkat, karena waktu kita tidak terlalu lama ya. Jadi Ibu harap kalian mempersiapkan alat tulisnya juga, buku pedomannya dan lain sebagainya. Bisa menggunakan handphone tapi di mute ya untuk notifikasinya agar tidak terdengar. Kalian boleh searching di internet, mencari hal-hal tentang norma dan lain sebagainya, atau kasus tentang norma yang nantinya bisa kita diskusikan di akhir pembelajaran ya.
Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai norma. Nah, norma ini menurut Ibu pasti kalian sudah tidak asing ya, karena dalam kehidupan bermasyarakat ini norma sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena norma ini yang apa yo? Ada yang bisa menjawab? Ayo silakan perwakilan dari kalian untuk mengemukakan pendapat kalian mengenai norma ini, karena Ibu yakin kalian pasti tahulah konsep dasar dari norma ini itu seperti apa. Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Namanya siapa? Hilmi ya? Hilmi lah gini. Hilmi ingin menjelaskan mengenai norma. Apa itu norma? Iya, betul sekali. Jadi norma ini bisa dikatakan sebagai sesuatu hal atau aturan yang dibentuk oleh masyarakat, sifatnya itu mengikat. Nah, mengikat di sini itu biasanya hal tersebut sudah menjadi aturan umum dalam masyarakat itu sendiri untuk mengatur lingkup kehidupan sosial masyarakatnya agar mematuhi hal-hal yang setelah ditetapkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan mengenai norma ini ya. Nah, apa itu norma? Tadi jawaban Hilmi sudah bagus ya, teman-teman. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Ya, untuk saat ini Ibu akan jelaskan mengenai normanya itu sendiri ya. Nah, norma ini dapat diartikan sebagai pedoman atau patokan dalam bersikap dan bertingkah laku yang memiliki sanksi-sanksi. Nah, norma ini merupakan petunjuk untuk hidup yang isinya berupa perintah atau larangan agar setiap orang berperilaku sesuai dengan aturan atau norma itu, sehingga nantinya akan tercapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Nah, di poin pertama yang dijelaskan itu, norma itu memiliki sanksi-sanksi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi dikatakan oleh teman kalian, norma itu mengikat. Nah, mengikat di sini itu artinya dia itu memaksa. Apabila sudah memaksa, berarti jika dilanggar akan mendapatkan sanksinya tentunya ya. Jadi norma ini sudah benar-benar mutlak dibentuk oleh masyarakat dan harus dipatuhi karena sudah menjadi aturan atau pedoman hidup masyarakat itu sendiri. Tapi norma ini tidak hanya sifatnya tidak tetap ya, maksudnya bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, menyesuaikan perkembangan zaman seperti itu ya. Karena norma ini kan melihat juga bagaimana perkembangan masyarakatnya itu dan disesuaikan dengan kehidupannya agar mencapai kehidupan yang damai dan tertib seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Ini Ibu akan jelaskan ya. Ada 4 poin yang akan Ibu jelaskan. Namun sebelumnya untuk pengertian norma apakah sudah jelas? Sampai sini? Alhamdulillah jelas ya. Jadi norma itu intinya adalah aturan yang dibentuk oleh masyarakat yang sifatnya itu mengikat. Dalam artian mempunyai sanksi-sanksi apabila ada individu yang melanggarnya. Nah, selanjutnya ini ada norma berdasarkan tingkat daya ikatnya ya. Ini ada 4 poin. Yang pertama ada cara atau usage, yang kedua ada tata kelakuan atau mores, kemudian ada kebiasaan atau voques, dan yang terakhir ada adat istiadat atau custom. Nah, dari 4 poin ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada cara. Nah, cara ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan individu namun tidak secara terus-menerus. Dalam tingkat daya ikatnya, cara ini berada pada tingkat daya ikat yang lemah atau sanksinya tidak terlalu tegas. Apa sih contohnya? Nah, contoh dari cara ini adalah biasanya dalam kegiatan makan ya. Kita biasa makan menggunakan tangan kanan ya. Tapi apabila ada individu yang makan menggunakan tangan kiri, maka dia akan mendapatkan teguran. Sanksinya itu hanya berupa teguran ya. Seperti itu. Nah, dan juga hal lain sebagainya yang biasanya tidak umum dilakukan lah dalam kehidupan kita.
dalam adat dan norma kita ya biasanya. Mungkin bisa bersendawa setelah makan, terus banyak bicara saat makan, itu pasti akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari individu yang lain. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau fokus. Nah, kebiasaan atau fokus ini merupakan suatu kegiatan atau hal perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, hal itu bisa menjadi suatu kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kegiatan yang berulang-ulang itu juga mempunyai tujuan yang jelas yang akhirnya dijadikan oleh kebiasaan masyarakat. Kebiasaan apa saja sih? Biasanya hal-hal yang sudah menjadi hal umum atau lazim dalam kehidupan masyarakat dan disetujui untuk dilakukan dan tidak apa-apa jika dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang ya. Namun dalam tingkat daya ikatnya ini kebiasaan juga masih lemah ya, tingkat daya ikatnya sama dengan norma sebelumnya, yaitu cara. Kemudian yang ketiga ini ada tata kelakuan atau mores. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Kemudian yang ketiga ini adalah tata kelakuan atau mores. Nah, tata kelakuan atau mores itu ini adalah perbuatan, sekumpulan perbuatan ya yang mencerminkan sifat-sifat masyarakat, gunanya untuk mengawasi anggota masyarakatnya agar bersifat atau bertingkah laku sebagaimana yang kehidupan masyarakat itu inginkan. Jadi dalam tata kelakuan ini bisa dikatakan seperti attitude ya. Attitude itu harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat itu agar diterima oleh masyarakat itu harus seperti apa. Nah, di tata kelakuan ini ada fungsi pengawasannya. Jadi selain memberikan mentransfer norma yang baik itu seperti apa, juga mengawasi agar anggota-anggota kelompok manusia ini tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ini ada adat istiadat atau custom ya. Nah, adat istiadat atau custom ini kedudukannya lebih tinggi ya dari yang lainnya, karena adat istiadat ini biasanya berhubungan erat dengan tradisi, yang kita tahu bahwa tradisi itu sangat kuat sekali dipercayai atau ditaati oleh masyarakatnya karena bersumber dari nenek moyangnya kan, jadi dipercaya lebih dari yang lainnya. Dan adat istiadat ini biasanya identik dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, kalau kita ingat di materinya Emil Durkheim tentang solidaritas mekanis dan organis, adat istiadat ini berada pada lingkup masyarakat dengan solidaritas mekanik ya, karena adat istiadat ini biasanya tumbuh pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki hubungan kerabat yang erat dan lain sebagainya. Nah, adat istiadat ini juga sifatnya kekal dalam artian itu adat istiadat ini selalu dilestarikan tradisinya, jadi tidak akan pernah pupus norma atau aturannya karena terus dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, adat istiadat ini juga dipegang teguh oleh masyarakatnya ya, masyarakat setempatnya yang menggunakan adat istiadat ini. Untuk norma berdasarkan tingkat daya ikat, apakah sudah paham di poin ini? Alhamdulillah paham ya. Untuk penyampaiannya apa? Ibu terlalu cepat atau bagaimana? Semoga tidak ya. Alhamdulillah tidak ya. Ya, terima kasih Jessica sudah memperhatikan. Kemudian selanjutnya kita bahas ke norma berdasarkan aspek-aspeknya. Bisa dilihat ada berapa norma? 5 ya. Ada 5 norma yang akan kita bahas satu persatu. Norma agama, norma kesusilaan, norma kebiasaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Sepertinya kalian sudah tidak asing ya dengan norma-norma ini. Normanya mah gampang bu. Nah, pasti kalian sudah paham ya. Nah, norma ini juga sudah pernah kalian pelajari kan di bangku sekolah dasar ya, waktu duduk di kelas 3 ya. Kalau tidak salah itu sudah pernah membahas tentang ini pada pelajaran PPKN biasanya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu normanya. Yang pertama ini ada norma agama ya. Norma agama ini bersumber dari biasanya mengikuti mereka-mereka yang menganut agama tertentu. Misal di agama Islam kita akan menaati norma-norma yang ketentuannya sudah tertulis dalam kitab Al-Quran ya. Biasanya seperti itu. Jadi norma agama ini disesuaikan dengan kepercayaan si penganutnya, seperti itu. Yang kita tahu agama itu kan sifatnya baik ya, tujuannya baik untuk memberikan pedoman hidup, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat. Maka norma agama ini dipercaya bisa menjadi pedoman untuk ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua ini ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini biasanya dia berasal dari hati nurani setiap individu itu sendiri. Nah, dari situ mereka akan tahu mana hal yang positif atau negatif untuk dilakukan. Jadi norma kesusilaan ini terkadang ada orang-orang yang merasa itu kan tidak apa-apa, tidak negatif. Nah, biasanya ini kembali lagi kepada sudut pandang masing-masing individu ya. Tapi sebaiknya norma kesusilaan juga akan terbentuk dengan mengarah ke hal yang positifnya ini apabila dia sudah memahami norma agamanya. Jadi apabila norma agamanya dia sudah baik, maka sudah memahami dengan baik ya, bukan berarti menjadi orang yang baik, yang alim atau seperti apa, tidak seperti itu ya. Maksudnya memahami dengan baik norma agama itu seperti apa. Nah, di norma kesusilaan ini dia akan membawa hati nuraninya untuk berbuat atau bertindak di kehidupan masyarakat itu seperti apa, sehingga dia tahu mana hal yang baik ataupun yang buruk. Sebentar ya, Ibu cek dulu. Nah, selanjutnya ini norma kebiasaan ya. Norma kebiasaan itu seperti tadi yang sudah sempat dijelaskan pada berdasarkan aspeknya ya. Norma kebiasaan ini adalah suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi hal-hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk norma kesopanan ini biasanya berkenaan dengan bagaimana individu itu harus bertindak dalam kehidupan masyarakatnya ya. Harus seperti ini, seperti itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu karena tidak dianggap sopan dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga akan dilakukan dengan baik apabila norma kebiasaannya ini dia mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Apabila kebiasaannya itu kurang positif, maka dalam kehidupan selanjutnya, aktivitas selanjutnya itu dia akan sulit membedakan mana yang baik, mana yang sopan dan tidak sopan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada norma hukum. Nah, norma hukum ini di antara keempat norma yang lain ini yang paling formal ya, karena tertulis dalam konstitusi negara sebagai norma yang sangat kuat hukumnya, karena apabila dilanggar maka akan ada sanksi-sanksi yang harus menjadi konsekuensi si pelanggar itu sendiri. Nah, untuk norma berdasarkan aspeknya sudah paham sampai sini? Apakah Ibu terlalu cepat dalam menerangkan? Boleh memberitahu Ibu apabila terlalu cepat atau ada yang kurang paham. Alhamdulillah paham ya. Kemudian selanjutnya ini ada ciri-ciri norma sosial. Ini ada 5 ciri ya. Yang pertama itu 1, umumnya tidak tertulis. Nah, norma-norma sosial ini biasanya memang tidak tertulis, tapi tersampaikan melalui media sosialisasi. Nah, sosialisasi ini juga nanti akan kita bahas ya setelah norma ini.
Nah, yang kedua itu merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat. Jelas kenapa itu bisa menjadi norma, karena ada kesepakatan atau konsensus dari masyarakat itu sendiri akan menjadikan ini norma atau tidak, atau ini bisa disesuaikan dengan kehidupan masyarakat atau tidak. Kemudian yang ketiga ini ada norma ini bisa menjadikan warga masyarakatnya itu sebagai pendukung yang sangat menaatinya. Ini jelas ya, karena norma itu sudah dibentuk, sudah disepakati, maka warga masyarakat tugasnya harus mendukung atau menaatinya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini adalah apabila norma dilanggar harus ada sanksi yang diberikan. Jelas ya, karena norma itu tujuannya untuk menertibkan masyarakat, jadi apabila ada yang melanggar ini sanksinya harus jelas ada ya, agar pelanggaran tersebut tidak terjadi untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya. Kemudian yang kelima ini norma sosial bisa mengalami perubahan. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, memang norma sosial ini tidak bisa statis ya, menetap itu saja, tapi bisa berubah seiring dengan kondisi atau perkembangan zaman itu seperti apa. Nah, norma sosial ini akan menyesuaikan karena masyarakat itu kan dinamis, jadi norma sosialnya pun akan menyesuaikan dengan masyarakatnya, seperti itu. Sudah paham ya untuk di sini? Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini kita akan mulai masuk ke materi peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Sosialisasi ini biasanya berhubungan dengan apa? Sosialisasi biasanya ada ini ya, ada kegiatan seminar, terus habis itu ada sosialisasi. Nah, biasanya dalam sosialisasi itu apa nih yang tersampaikan oleh si pemberi sosialisasi itu atau agen dari sosialisasinya? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan Yusuf. Yusuf, dari tadi kamu bercanda ya, Ibu lihat. Paham tidak untuk tadi penjelasan mengenai norma? Paham ya, semoga paham. Nah, Ibu ingin tanya untuk sosialisasi. Menurutmu dalam sosialisasi itu isinya apa sih? Iya, sepemahaman kamu aja, apa itu sosialisasi? Iya, sosialisasi itu biasanya berisi tentang penjelasan tentang suatu hal ya, memperkenalkan suatu hal ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk itu lebih jelasnya akan Ibu jelaskan ya mengenai sosialisasi. Tapi sebelumnya beri applause dulu untuk, maaf ya ada kesalahan, beri applause dulu untuk Yusuf yang telah menjawab ya. Alhamdulillah, walaupun tadi bercanda tapi jawabannya masih berhubungan lah, masih bisa diterima. Nah, kemudian akan kita bahas ya mengenai sosialisasi. Nah, ini ada pengertian sosialisasi dan internalisasi ya. Ini ada 2 poin yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini merupakan proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota, sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan atau tuntutan ya ini sebenarnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini tuh sosialisasi bertugas untuk sebagai media pengenalan yang akhirnya membuat masyarakatnya itu bisa menghayati norma-norma yang akan berlaku di masyarakat, atau nilai-nilai masyarakat yang berlaku di tempat ia tinggal itu seperti apa. Nah, dia harus mengetahui agar kehidupan sosialisasinya itu dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan keinginan masyarakat, agar dia tidak ditolak oleh lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Nah, yang kedua ini ada internalisasi. Internalisasi ini adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nah, setelah disosialisasi, sosialisasi ini kan berupa pengenalan. Nah, internalisasi ini berarti masyarakat itu atau individu itu sendiri,
individu itu sendiri sudah dapat menghayati atau ada include ke dalam dirinya bahwa oh iya, nilai dan norma masyarakat itu seperti ini, maka saya harus bertindak seperti ini gitu. Jadi di sini ada suatu kesadaran pada individu itu untuk akhirnya memasukkan pola-pola nilai yang ia dapat itu dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu ya. Misalnya nih, salah satu individu diberikan nilai atau norma untuk dia, misalnya nilai kesopanan ya, dia harus menghormati orang yang lebih tua dari dia, harus menghargai orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, setelah dia mengenal nilai yang telah disampaikan itu, maka dia akan mendalami atau menghayati ya, apakah benar hal tersebut harus ia lakukan atau tidak. Nah, setelah dia bisa menghayati dan akhirnya percaya, akhirnya dalam internalisasinya, dalam include dirinya, dia mempercayai hal itu, yang akhirnya dia bisa mempraktekkan hal itu untuk bersikap sopan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi di sini internalisasi itu akan mengarah ke proses selanjutnya yang berupa tindakan ya, seperti itu dalam sosialisasi ini. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan sosialisasi, ada 5 ya. Yang pertama, menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada individu. Ini jelas ya, jadi tujuan sosialisasi itu ada penanaman nilai atau transfer nilai, bagaimana nilai yang baik, nilai norma yang baik di masyarakat kepada individu, untuk akhirnya individu itu tahu bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal bermasyarakat. Nah, seperti itu tadi. Jadi untuk bekal mereka bermasyarakat, bersosialisasi adalah mereka mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Jadi mereka akan nyaman bersosialisasi atau melanjutkan kehidupan sosial mereka di masyarakat. Kemudian yang ketiga ini, agar individu mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat mengembangkan kemampuannya. Ini jelas sekali ya. Kemudian yang keempat, mengendalikan fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Kemudian yang kelima, menyelaraskan tingkah laku individu dengan norma tata nilai dan kepercayaan pokok yang dianutnya. Bagaimana untuk tujuan sosialisasi ini? Bisa dimengerti ya, nanti bisa dibaca-baca kembali. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada proses dan tahapan sosialisasi. Pada proses sosialisasi ini ada 3 proses ya. Yang pertama ada masa kanak-kanak, kemudian ada masa remaja, dan yang terakhir ada masa dewasa. Nah, masa kanak-kanak ini dalam proses sosialisasi biasanya erat kaitannya dengan agen sosialisasinya itu sendiri ya. Sosialisatornya itu siapa? Maaf ya, agak belibet ibu. Kemudian masa remaja juga agen sosialisasinya akan beda. Kemudian juga masa dewasa. Nah, untuk masa kanak-kanak ini biasanya agen sosialisasinya apa? Ada yang tahu? Ya, biasanya masa kanak-kanak ini erat kaitannya dengan keluarga ya, masih bergantung dengan ayah dan ibu, saudara, paman, dan lain sebagainya. Tapi lebih dominan di keluarga inti ya, ayah, ibu, saudara, dan lain-lain. Nah, pada masa kanak-kanak ini, seorang individu akan diajarkan mengenai hal-hal mendasar tentang kehidupan sosial ya. Jadi di sini keluarga berperan penting sekali untuk menumbuhkan sikap sosial anak, bagaimana dia harus bersosialisasi dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Itu keluarga sangat mempunyai peran yang penting ya. Nah, kemudian pada masa remaja. Nah, masa remaja ini biasanya yang berperan dalam agen sosialisasinya adalah teman sepermainan ya biasanya. Oleh karena itu bisa saja terjadi mengapa remaja itu mempunyai pergaulan yang salah atau salah pergaulan ya, seperti itu ya, karena
teman sepermainan mereka tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan oleh masyarakat, namun tidak bisa juga dihalang-halangi hal itu bisa terjadi, karena dalam konsepnya masa remaja ini masa-masa yang mereka masih coba-coba, masih penasaran. Jadi hal-hal tersebut memang rentang sekali terjadi ya, kenapa remaja itu bisa nakal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu biasanya di masa remaja ini, selain keluarga yang berusaha untuk tetap meluruskan jalan kehidupan sosialnya, ada juga peran dari sekolahan. Sekolah ini sebagai lembaga formal juga berperan untuk bagaimana memberikan sosialisasi yang baik kepada remaja agar tidak terjadi penyimpangan atau kenakalan remaja. Nah, kemudian pada masa dewasa nih, pada masa dewasa proses sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh agen sosialisasi berupa lingkungan kerja ya. Biasanya dalam masa dewasa ini, walaupun lingkungan kerja itu luas, tapi di situ juga mempunyai nilai dan norma tersendiri, memperkenalkan nilai-nilai tersendiri untuk bersikap dalam masa atau kehidupan lingkungan kerja itu seperti apa. Itu ada proses sosialisasinya lagi. Jadi dapat disimpulkan dalam proses sosialisasi ini tidak hanya berlangsung pada masa kanak-kanak, tapi berlanjut hingga masa dewasa. Jadi artinya sosialisasi itu selalu terjadi dalam tahapan perkembangan kehidupan manusia. Maaf ya, terjadi kesalahan. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, kemudian poin kedua ini ada tahap sosialisasi. Yang pertama ini ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap meniru, yang ketiga ada tahap siap bertindak, yang keempat ada tahap penerimaan norma kolektif. Akan Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Untuk yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini biasanya berawal dari pengenalan terlebih dahulu ya, nilai dan norma itu seperti apa. Kemudian pada tahap meniru ini sudah ada include atau internalisasi oleh individu, yang akhirnya memutuskan individu itu untuk meniru atau mempraktekkan hal-hal yang sudah disosialisasikan. Di sini ada mulai meniru tapi belum mempraktekannya dengan jelas di masyarakat. Dia hanya meniru, seperti ini, seperti itu ya. Jadi yang ketiga ini tahap siap bertindak. Nah, pada tahap siap bertindak ini individu itu sudah memutuskan untuk bisa mengekspos apa yang sudah ia dapatkan dalam sosialisasi, untuk akhirnya bisa siap untuk dilakukan tindakan nyatanya. Kemudian yang keempat ini ada tahap penerimaan norma kolektif. Nah, dalam tahapan ini individu itu sudah merasa benar-benar menerima norma yang telah disampaikan. Akhirnya dia menjadi terbiasa menaati norma tersebut. Kemudian dua poin terakhir ini nanti ada poin media sosialisasi, dan yang terakhir ada satu poin lagi ya sebelum penutup. Yang selanjutnya ini media sosialisasi, yang tadi sempat sudah Ibu singgung ya di proses sosialisasi, karena memang pada proses sosialisasi sangat erat kaitannya dengan 5 poin ini, karena 5 poin inilah yang berperan dalam memberikan sosialisasinya atau mentransfer nilai dan normanya itu sendiri. Yang pertama ada keluarga. Nah, yang keluarga ini sudah Ibu jelaskan tadi ya, biasanya erat dengan masa kanak-kanak. Jadi awal individu itu mulai mengenal kehidupan sosial itu dikenalkan oleh pihak atau agen keluarga. Kemudian yang kedua ada teman sepermainan. Nah, teman sepermainan ini berkaitan dengan tadi ya masa remaja atau kanak-kanak lanjut remaja, seperti itulah. Dalam hal ini teman sepermainan, individu itu biasanya kurang bisa memilih mana yang baik dan benar ya. Mereka bisa asal-asalan dalam memilih teman sepermainan, yang akhirnya bisa menjerumus ke hal-hal yang
kurang baik. Kemudian yang ketiga ada sekolah. Nah, sekolah ini sebagai lembaga formal yang menyeimbangkan dari peran teman sepermainan untuk ke agen sosialisasi yang lebih benar-benar mempunyai aturan yang kuat untuk memberikan sosialisasinya. Karena sekolahan ini juga selain memberikan transfer ilmu pengetahuan secara kognitif, juga secara keterampilannya, secara tindakannya, sekolah ini juga memberikan sosialisasi bagaimana cara hidup atau cara bersosialisasi dengan lingkungan di sekolahnya, yang tentunya biasanya berkaitan dengan warga inter sekolah itu sendiri, dalam sekolah itu ya. Kemudian yang keempat ini ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini biasanya erat kaitannya dengan proses pada masa apa tadi? Ya, betul sekali, pada masa dewasa ya. Lingkungan kerja ini juga memberikan norma-norma baru. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Ini ibu lanjutkan lagi. Maaf sekali untuk ketidaknyamanannya, karena ada yang sedikit bermasalah ya dengan ponsel ibu. Tadi sampai di lingkungan kerja ya. Nah, lingkungan kerja ini kaitannya dengan masa dewasa ya, dimana dalam lingkungan kerja ini juga mempunyai nilai dan norma tersendiri. Bagaimana cara atau nilai-nilai seseorang individu itu harus bersikap dalam lingkungan kerjanya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada media massa. Nah, media massa ini sangat luas sekali ya cangkupannya. Siapa saja pada masa era serba teknologi saat ini, pasti dari kanak-kanak sampai dewasa juga mereka mengetahui media massa, sudah bisa membuka berbagai sosial media ya. Sosial media itu kan media massa. Nah, di sini akan banjir sekali ilmu-ilmu, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya dari berbagai negara ya. Tidak hanya dari negara kita saja. Nah, sedangkan norma dan nilai itu bergantung atau disesuaikan dengan lingkungan individu itu, masyarakat itu ya. Jadi tidak bisa nih kita masyarakat Indonesia meniru nilai dan norma dari masyarakat asing seperti masyarakat Amerika dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa media massa ini menjadi media sosialisasi yang sebenarnya rawan kesalahpahaman seperti itu. Jadi selain mudah diakses atau dijangkau, ya kekurangannya adalah itu. Jadi kurang ada filter untuk cangkupan usia atau tahapan pertumbuhan individu ya. Maka di sini peran media sosialisasi yang lain seperti keluarga, sekolah dan lain sebagainya ini berusaha untuk membentuk bagaimana kita objektif atau kritis lah menghadapi media massa ini dalam proses sosialisasi individu itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ini ada poin terakhir yang akan Ibu jelaskan mengenai peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Nah, ini menurut Alport, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikosifik dalam individu yang turut menentukan cara-cara yang unik atau khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian ada 2 poin. Yang pertama ada poin proses pembentukan kepribadian, ini mencakup 2 hal ya. Ada yang dikerjakan secara sengaja dan yang dikerjakan secara tidak sengaja. Kemudian yang poin kedua ini adalah faktor sosialisasi yang mempengaruhi kepribadian. Ada warisan biologis, lingkungan alam, dan lingkungan kebudayaan. Memang warisan biologis juga mempengaruhi ya bagaimana sosialisasi itu terbentuk untuk membentuk kepribadian seorang individu. Kemudian lingkungan alam juga, lingkungan kebudayaan juga. Biasanya individu yang mempunyai lingkungan kebudayaan yang kuat atau kental sekali aturan kebudayaannya, maka individu itu lebih cepat atau lebih mudah mendapatkan sosialisasinya. Nah, sampai sini pemateri yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan cukup sampai sini ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau Ibu tadi terlalu cepat ya menjelaskannya. Harusnya tadi kalian
menegur ibu apabila ibu terlalu cepat menjelaskannya. Jadi kalian tidak akan kebingungan kan. Jika kalian tidak jelas kan malah nantinya ibu mengulang lagi dari awal seperti itu. Jadi mending ibu perjelas di tengah-tengah, ibu yakinkan dulu, baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Pokoknya jangan segan-segan ya sama ibu. Kita adalah individu-individu yang saling belajar ya, kita berinteraksi, kita saling berkomunikasi bagaimana baiknya. Nah, komunikasi itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, ada yang ditanyakan? Siapa nih yang mau tanya? Laki-lakinya mau tanya? Tidak ya. Kenapa terlihat pusing sekali dengan materi hari ini? Padahal materi ini ibu rasa ya biasa kita temui kan di kehidupan sehari-hari, jadi seharusnya kalian bisa paham lah untuk materi ini. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Iya, perempuan lagi, tidak apa-apa. Laki-lakinya hanya 4, jadi tidak apa-apa, ibu maklumi ya. Besok-besok harus lebih aktif ya laki-lakinya untuk bertanya. Ibu sangat membuka kesempatan kalian untuk bertanya, karena media diskusi itu ya harus seperti ini, harus ada tanya jawabnya ya. Ya silakan, tadi yang mau tanya siapa? Sebutkan nama ya, nanti ibu kasih poin untuk yang bertanya. Ya, siapa namanya? Putri. Ya, Putri, apa yang ingin ditanyakan? Mengenai tindak korupsi ya, mengapa korupsi itu bisa terjadi padahal berasal dari kalangan intelektual. Nah, pertanyaan bagus Putri, beri tepuk tangan dulu dong untuk Putri. Nah, akan ibu jawab langsung ya. Kenapa seorang koruptor itu bisa melakukan hal tersebut padahal ia berasal dari kaum intelektual? Iya, betul sekali memang. Padahal media sosialisasinya ia dapat sekolahnya juga pasti kan tidak putus sekolah ya, pasti sekolahnya tinggi, terus wawasannya juga lebih luas. Tapi kenapa bisa melakukan korupsi, hal yang melanggar nilai dan norma, merugikan masyarakat? Nah, biasanya ini terjadi karena proses sosialisasinya ya. Jadi proses sosialisasi juga tidak hanya terlihat dari dia sekolah tinggi atau tidak, tapi jika salah satu proses sosialisasinya itu dia gagal mendapatkan hal yang positif, maka ya hasilnya akan negatif seperti itu. Mungkin kalau ibu lihat dari tindak korupsi itu, kenapa seseorang itu bisa korupsi, karena pada proses sosialisasi tentang kebiasaan atau kesusilaan dan norma agamanya juga pasti karena itu berkaitan ya, kurang dia kurang dapat menentukan mana yang baik dan buruk. Dia selalu terbiasa dalam kehidupan sosialisasinya, dia terbiasa melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya dia terbiasa berbohong, dia sudah terbiasa tidak menjaga amanah, dia terbiasa tidak jujur dan lain sebagainya. Dia biasa melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, menurut dia tidak apa-apa. Jadi akhirnya ya seseorang itu akan melakukan atau melanggar nilai dan norma itu, seperti korupsi contohnya, walaupun dia menjadi seorang intelektual. Karena intelektual itu tidak menjamin attitude seseorang itu baik ya. Orang itu boleh pintar, selalu ranking 1 dan lain sebagainya, tapi kalau attitude-nya kurang baik juga percuma saja, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu Putri. Bagaimana? Apakah jelas? Alhamdulillah jelas ya. Jessica dari tadi hanya tertawa-tertawa ya, menertawakan Putri yang bertanya. Kenapa nih Jessica? Kamu sepertinya dari tadi asik sekali mengobrol dengan teman sebangkumu. Ibu harap sih kamu ini ya, memikirkan kehidupan sosial yang berkaitan dengan materi hari ini. Jadi kamu peka dengan lingkungan sosial gitu. Ibu berpikirnya seperti itu ya. Nah, untuk itu akhirnya kita berada di penghujung pertemuan ini. Ibu akan memberikan penugasan
lagi-lagi penugasan ini itu sebagai bentuk evaluasi ya, untuk menilai seberapa paham kalian tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Jangan-jangan kalian cuma mengobrol, cuma iya saja tapi tidak paham. Nah untuk itu, untuk evaluasinya ibu memberikan penugasan ini ya, ada 10 soal berupa pilihan ganda, bisa kalian kerjakan. Nanti minggu depan bisa dikumpulkan ya, kolektif saja di ketua kelas. Nah, minggu depan juga ibu akan masuk langsung ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi ini minggu depan akan ibu jelaskan, mungkin ibu ini ya, bahas setengah jam dari pelajaran. Kita berapa ini ya, berapa pertemuan ya? 2 ya. Nah, untuk pertemuan pertamanya nanti akan ibu bahas mengenai soal ini. Kemudian yang kedua akan kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Ibu juga hanya manusia biasa yang bisa saja salah dalam penuturan kata, dan tadi juga banyak kendala teknis yang mengganggu pembelajaran hari ini ya. Ibu minta maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kerjakan terus hal-hal positif, jangan berhenti berusaha. Kalian sebagai generasi muda harus mempunyai mimpi-mimpi yang baik untuk masa depan kalian. Semangat.